Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sutiawati dengan NIM C1C018048 dari kelas R009 Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Akad Istisna. Dengan 4 pembahasan, yang pertama yaitu pengertian akad istisna, yang kedua jenis akad istisna, yang ketiga dasar syariah, dan yang keempat yaitu perlakuan akuntansi PSAK 104. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau disebut mustasni dan penjual atau pembuat atau disebut sani. Menurut fatwa DSN MUI. Secara bahasa, istisna berasal dari kata sana'ah yang artinya membuat. Karena ada penambahan huruf alif, sin, dan ta, maka makna yang terbentuk adalah meminta atau memohon untuk dibuatkan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis akad istisna. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu adanya istisna dan ada istisna paralel. Di mana istisna sendiri adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan pemesanan atau persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Sedangkan untuk istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dasar syariah. Ini terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama mengenai sumber hukum akad istisna, yang kedua yaitu rukun dan ketentuan istisna, dan yang ketiga yaitu berakhirnya akad istisna. Untuk yang pertama yaitu sumber hukum akad istisna. Amr bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin. Serikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkannya yang halal dan menghalalkannya yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Sumber hukum dari akad istisna sendiri yaitu ayat yang menjadi landasan hukum istisna. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu rukun dan ketentuan istisna. Terbagi menjadi 3, yaitu adanya pelaku, terdiri dari pemesan dan penjual. Yang kedua yaitu adanya objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Dan yang ketiga yaitu adanya ijab qabul atau serah terima barang kepada pemesan. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai berakhirnya akad istisna. Berakhirnya akad istisna itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Dan yang ketiga yaitu pembatalan hukum kontrak. Hal ini dilakukan jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya. Dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi PSAK 104 mengenai akad istisna. Terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu akuntansi untuk menjual, yang kedua yaitu akuntansi untuk pembeli, dan yang ketiga yaitu akuntansi terkait dengan garansi. Untuk yang pertama yaitu akuntansi untuk penjual. Dalam metode presentasi penyelesaian, pengakuan pendapatan diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Pendapatan diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Pendapatan diakui berdasarkan presentasi akad yang telah diselesaikan atau biasanya menggunakan estimasi. Estimasi dilakukan antara lain dengan menggunakan dasar presentasi pengeluaran biaya, yaitu membandingkannya dengan total biaya. Selanjutnya, presentasi tersebut dikalikan dengan nilai akad. Margin keuntungan juga diakui berdasarkan cara yang sama dengan pendapatan. Dengan rumus berikut ini yaitu presentasi penyelesaian sama dengan biaya yang telah dikeluarkan dibagi total biaya. Untuk mencari pengakuan pendapatan itu sama dengan presentasi penyelesaian dikali nilai akad. Untuk mencari pengakuan margin yaitu presentasi penyelesaian dikali nilai margin, di mana nilai margin tersebut didapat dari nilai akad dikurangi total biaya. Untuk pengakuan pendapatan di tahun-tahun berikutnya jika proses pembangunannya lebih dari 1 tahun, yaitu pendapatan tahun berjalan sama dengan pendapatan diakui sampai dengan saat ini dikurangi pendapatan yang telah diakui. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan kedua mengenai akuntansi untuk pembeli. Pengungkapan. Pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada 1. Rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu. Yang kedua yaitu pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
Dan yang terakhir yaitu akuntansi terkait dengan garansi. Sebagai jaminan atas kualitas pesanan, maka penjual akan membuat bank garansi dalam persentase tertentu atas nilai proyek. Misalnya terjadi kelalaian atau kesalahan oleh penjual sehingga barang yang diserah terimakan mengalami kerusakan atau kesalahan spesifikasi pesanan dan mengakibatkan kerugian pada pembeli. Di sini ada salah satu contoh yang untuk akuntansi terkait dengan garansi, yaitu sebelumnya yang contoh untuk akuntansi terkait dengan garansi adalah barang yang diserahkan kualitasnya tidak sesuai dan mengakibatkan pembeli rugi sebesar Rp70. Jadi jurnal yang dibuat adalah untuk penjual itu pada beban garansi di debit sebesar Rp70, pada kas di kredit sebesar Rp70. Sedangkan untuk pembeli itu membuat jurnal kas di debit sebesar Rp70 dan pada pendapatan lain-lain di kredit sebesar Rp70. Sekian pembahasan mengenai akad istisna, semoga bermanfaat bagi pembaca. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.